Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk penampilan selanjutnya kita akan undang kelas Pitung yang akan menyajikan portofolio dengan masalah sampah di Kota Jakarta. Dan sabar lagi kita undang kelompok portofolio 1 kelas Pitung untuk menyajikan masalah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pitung. Nya kita buang sampah yang benar. Berani lawan? Ayo kita go green. Go, go, go. Go. Ya, go green slogannya ya. Silakan kelompok 1 memberi penghormatan kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pitung portofolio 1. Sebelumnya saya Flora Amanda, mahasiswi PPKN Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Saya Aisyah Impinan dari Pendidikan Sosiologi UNJ. Saya Sujarwo, dosen dari Pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta. Saya Cecep Ahmad Sasmita dari SMP Negeri 13 Jakarta. Beri semangat kelompok portofolio 1 kelas Pitung. Silakan anggotanya menempati posisi masing-masing. Untuk portofolio 1 yang bertugas sebagai juru bicara adalah Flora Amanda, mahasiswa program studi PPKN Universitas Negeri Jakarta. Waktu untuk Anda 4 menit dari sekarang. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Di sini kelompok portofolio 1 akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan sampah. Persoalan sampah. Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia menjadi kota terbesar penghasil sampah, yaitu sekitar 7.000 ton per harinya. Hal ini dikarenakan penduduk di Jakarta itu sangatlah banyak gitu. Juga ada budaya di Jakarta itu membuang sampah sembarangan. Jadi itulah hal yang menyebabkan banyaknya sampah yang dihasilkan per harinya. Lalu selanjutnya, seberapa luaskah penyebaran sampah di Indonesia? Persoalan sampah ini menjadi isu di lingkungan dan sosial yang dihadapi tiap daerahnya, khususnya itu perkotaan. Selanjutnya, kenapa sih pemerintah harus menangani persoalan ini? Karena jika tidak ditangani, maka permasalahan ini akan menimbulkan dampak yang sangat kompleks gitu, seperti bencana alam, contohnya banjir maupun tanah longsor. Selanjutnya, apakah persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab masyarakat? Jawabannya adalah ya, karena permasalahan sampah ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat. Di sini masyarakat kita bisa membantu bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan sampah. Lalu selanjutnya, nah untuk undang-undang yang menangani permasalahan sampah ini memang sudah ada, tetapi menurut kami masih kurang efektif untuk menyelesaikan permasalahannya. Lalu selanjutnya, perbedaan pandangan masyarakat terkait kebijakan juga kesadaran. Jadi adanya pro dan kontra terkait sanksi pelanggaran membuang sampah, yaitu denda. Pihak pro itu merasa denda itu cukup gitu untuk membuat pelaku jera, tetapi pihak kontra itu merasa kebijakan denda itu terlalu memberatkan. Lalu selanjutnya ada kesadaran. Sebagian masyarakat ada yang merasa bahwa sampah di sekitar itu menjadi tanggung jawab bersama, tetapi sebagian masyarakat juga ada yang merasa bahwa sampah itu hanya tanggung jawab petugas kebersihan saja. Lalu selanjutnya, nah ini adalah komunitas Jakarta Osoji Club. Nah, ini merupakan salah satu komunitas di Jakarta yang peduli terhadap sampah. Komunitas ini berbasis kesukarelawan yang peduli dengan lingkungan dan permasalahan sampah yang ada di Jakarta. Kontribusi apa sih yang dilakukan oleh komunitas ini? Yang pertama ada kampanye media sosial atau online dan secara langsung. Nah, kampanye ini seperti memperingati masyarakat gitu bahwa membuang sampah sembarangan itu salah kayak gitu. Lalu selanjutnya ada aksi petik sampah di Jakarta yang dilakukan secara rutin, biasanya di hari libur ya. Lalu selanjutnya
komunitas ini sangat menguntungkan ya, karena bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Lalu selanjutnya, bagaimana sih komunitas Waktu ini? tersisa 1 menit. Bagaimana sih komunitas ini meyakinkan pemerintah gitu? Yang pertama, tentunya komunitas ini harus memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Yang kedua, memberikan kontribusi nyata. Seperti tadi ada aksi petik sampah ya. Lalu selanjutnya, nah di sini ada lembaga yang membuat, melaksanakan dan mengawasi implementasi kebijakan. Yang pertama ada dimulai dari pemerintah pusat, lalu turun ke pemerintah daerah dan turun ke tingkat paling terkecil yaitu RT dan RW. Nah di sini ada grafis terkait data volume sampah di Jakarta pada tahun 2018 dan 2019. Lalu selanjutnya ada volume sampah di beberapa kota, ada dari Jambi, DKI Jakarta, Denpasar, Banjarmasin, dan Samarinda. Lalu selanjutnya, di sini ada undang-undang yang mengatur kebijakan persoalan sampah. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada tumpukan-tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir ya, tapi ini hanya pembuangan akhir, tidak tempat pengelolaan. Waktu telah mencukupi, kita beri semangat kelompok 1 wasit itu. Silakan anggotanya kembali ke tempat semula. Dan sekarang tiba waktunya untuk dewan juri mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun meminta konfirmasi dan lain-lain. Silakan Pak Asep. Terima kasih. Tadi disampaikan bahwa data sampah itu mencapai 7.000 ya kubik sampah per hari. Nah dari 7.000 itu yang paling banyak itu jenis sampah apa? Dari data yang kami peroleh bahwa dari setiap harinya itu DKI Jakarta bisa menghasilkan ribuan ton sampah. Nah, tetapi sampah yang paling banyak memang adalah hasil dari sampah rumah tangga. Karena dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, kemudian konsumsi yang setiap hari, sehingga produksi sampah pun rumah tangga, jadi ketika dikumpulkan dalam satu hari itu bisa mencapai ribuan ton. Jadi yang paling banyak adalah sampah rumah tangga. Ya, jadi jenisnya organik atau non organik? Ya. Jadi ada dua, jadi organik dan juga anorganik. Ya, yang paling banyaknya? Yang paling banyak itu malah yang anorganik, yang plastik, botol dan seterusnya seperti itu. Dari data yang diberikan ada tidak yang yang fokus tentang masalah sampah anorganik ini? Mohon maaf, maksudnya bagaimana? Ya kan tadi paling banyak itu anorganiknya. Ya, ya. Nah, ada tidak yang memaparkan tentang itu? Oke, kalau secara spesifik artinya pembedaan kedua sampah itu, ya, memang data secara rincinya tidak ada, tapi secara umum bahwa memang hanya bisa dibedakan bahwa sampah rumah tangga yang begitu besar, sedangkan yang paling banyak itu adalah yang anorganik tersebut. Nah, permasalahannya adalah terkadang membuangnya itu tanpa dipilah, jadi hanya dicampur gitu saja, hanya mungkin ditaruh di depan rumah atau bahkan malah dibuang sembarangan, dilempar saja. Nah, ini ya, ditambahkan. Ini Pak ada untuk di DKI Jakartanya. Untuk organik itu ini Pak yang hijau 3.000, terus anorganiknya ada 2.748 dan ini sisanya Pak. Ya, ini tinggi sekali ya? Iya paling tinggi Pak. Baik. Tadi kan pemerintah pun membuat aturan, salah satunya pembatasan sampah plastik ya. Kalau tidak salah di Jakarta itu memperlakukan itu. Lalu tadi penyampaiannya kenapa tidak efektif aturan tadi gitu? Karena tadi oleh penyanyi disampaikan bahwa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak efektif di masyarakat. Kalau dari yang saya baca dari sumbernya Pak, sebenarnya bukan tidak efektif, melainkan hanya kurang efektif karena di sini kebijakannya kebijakannya ada, tetapi untuk masalah sanksi terus membuat pelakunya jerah itu pemerintah nggak penggunaan kantong plastik itu kurang efektif itu kalau di mall-mall atau di gerai-gerai seperti di supermarket mungkin bisa berjalan, tapi kalau di lingkungan pasar ini yang pasar-pasar tradisional ini yang agak sulit.
kita beli ikan basah bungkusnya plastik, tempe bungkusnya plastik, bahkan beli sayuran pun tempatnya plastik, wadahnya plastik. Ini yang wadah plastik ini yang memang sulit dipantau. Makanya kita katakan bahwa penggunaan kantong plastik kurang efektif itu sangat tinggi malah kan gitu. Sangat tingginya apa? Karena dari kemasan saja, maaf, di hadapan kita saja kue kita masih dibungkus oleh plastik. Silakan aja cek di snacknya sekarang, kacang dibungkus oleh plastik, yang dibungkus oleh daun itu nggak tahu udah ketimus apa lontong, nggak tahu deh. Nah ini jadi penggunaan plastik itu yang memang sulit tercover. Bahkan barang-barang tradisional saja sudah dialihkan ke bentuk-bentuk plastik. Nah ini yang agak sulit. Makanya sesuai dengan tujuan kita bahwa harus ada satu orientasi yang positif dalam penanganan sampah sehingga bisa menghasilkan berkah itu untuk kita bagaimana nantinya. Gitu Pak. Baik. Tadi masih ada waktu Prof? Waktu 2 menit lagi. Baik. Tadi kan katanya belum efektif ya, belum efektifnya dari sisi sanksi. Memang selama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan itu tidak ada sanksi sama sekali atau bagaimana? Kalau sanksi sementara ini kan hanya dari misalkan waralaba hanya bawa plastik atau tidak, hanya seperti itu. Bawa plastik atau tidak. Kemudian ini kantong plastiknya beli. Nah ini misalnya ini pengurangannya seperti itu. Untuk di pasar tradisional itu ya tidak ada, karena ini sulit dipantau. Jadi untuk makanya sanksi katakan penerapan itu ya kurang efektif, kebijakan itu kurang efektif itu ya seperti itu. Coba. Ya, jadi intinya mungkin sanksinya sudah ada Pak, cuma penerapan sanksinya itu masih banyak, tadi yang seperti sudah dijelaskan, banyak yang di luar pantauan, misalnya kayak di tempat-tempat kecil, pasar atau apa, itu kan masih ada yang buang sampah sembarangan ke sungai. Waktu tersisa 1 menit. Nah, jadi mungkin itulah hal-hal yang tidak lepas dari pengawasan kayak gitu Pak. Maksudnya lepas dari pengawasan? Kan pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa sanksinya seperti ini juga gitu, tapi masyarakat ada yang lepas dari pengawasan kayak melempar sampah ke sungai, terus kan pemerintah nggak tahu, jadi kayak dia jadi nggak dapat sanksi kayak gitu Pak. Baik, itu ya, jadi intinya kembali lagi ke individu kalau begitu ya, karena tidak ada pengawasan yang ketat sehingga orang bisa membuang sampah sembarangan. Ya itu karena waktunya tinggal 13 detik lagi ya. Memang individu, tapi individu ini kan bisa kita tertibkan gitu dengan satu sistem aturan ya atau regulasi sehingga perlahan gitu ya menjadi sadar. Ya, waktu telah cukup, beri semangat kelompok bertemu satu. Ya, sebelum kembali ke tempat masing-masing, kelompok portofolio 1 silakan untuk menyampaikan yel-yelnya, dan kelompok portofolio kedua siap-siap. Sampahmu, mari hidup bersih. Ya, beri tepuk tangan yang semangat. Terima kasih. Ya, demikianlah penampilan kelompok portofolio 1 ya, yang sudah menjelaskan masalah tentang sampah di DKI Jakarta. Nah, hadirin yang berbahagia, sekarang kita nantikan kehadiran kelompok portofolio kedua dari kelas Cibitung yang akan mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah sampah di Jakarta. Di dalam lagi kita beri semangat yang meriah untuk kelompok portofolio kedua. Hidup ya, kita buang sampah yang benar. Ayo berlawan, ampun Pak. Yuk kita maju sekarang. Yuk kita maju sekarang. Yuk kita maju sekarang. Yuk kita udah maju. Ya, silakan kelompok portofolio kedua
memberi penghormatan kepada para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anggotanya memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Trianto dari Portofolio 2 kelompok Cibitung. Perkenalkan, saya Hera Daniarti, mahasiswa pendidikan tari Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Santa Natalia, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin UNJ. Izin perkenalkan, nama saya Nabila Konsa dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Dimas Lasbardi, guru dari SMP Negeri 13 Jakarta. Ya, sekarang silakan anggotanya menempati posisi masing-masing. Hadirin yang berbahagia, juru bicara kelompok portofolio kedua yang akan mengkaji kebijakan-kebijakan alternatif untuk menangani masalah sampah di Jakarta adalah Saudari Nabila Farsah, mahasiswa pendidikan IPS Universitas Negeri Jakarta. Waktu 4 menit untuk Anda dari sekarang. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami. Baik, di sini kita membahas mengenai kebijakan alternatif. Yang pertama, dari kelompok kami akan menerapkan bank sampah. Kenapa bank sampah? Karena bank sampah ini saling menguntungkan ya. Kenapa saling menguntungkan? Dari bank sampahnya sendiri dia bisa melakukan atau menggunakan sampah itu kembali. Dan bagi kita penyumbang sampah itu dapat mendapatkan hasil yang sudah kita ketahui. Salah satunya yang saya ketahui adalah ketika kita memberikan 1 kilo sampah plastik itu mendapatkan 600 perak. Nah, jika di ruangan ini aja nih udah ada banyak botol, itu sudah berapa kilo bisa kita kalikan. Nah, selanjutnya adanya ekonomi sirkular, di mana ini memperpanjang umur barang jadi nggak jadi. Jadi sebelum barang ini menjadi sampah, udah kita stop dulu nih, biar nggak ada sampahnya penumpukan ataupun di bantar gebang gitu terjadi. Selanjutnya, nah, mewajibkan masyarakat melakukan pemilahan yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Pemilahan itu terjadi hanya di tempat umum, belum di masyarakat. Seharusnya masyarakat juga ikut serta terhadap ini. Selanjutnya, jika kita telah melakukan pemilahan, lalu tempatnya di mana? Maka dari itu kita membuat kebijakan, ada juga nih tempat yang berskala besar. Dari kebijakan semua ini pasti ada kerugian dan keuntungan. Di sini, otomatis keuntungan kita dapat mengurangi sampah, itu yang pertama. Yang kedua, dari sampah yang ada dapat dijadikan pemasukan individu. Ini merupakan contoh dari keuntungan bank sampah itu sendiri. Yang ketiga, semua barang yang udah akhir masa kita dapat memperpanjang umur dari barang tersebut. Ini merupakan contoh dari ekonomi sirkular. Yang terakhir, dengan sadar masyarakat akan pemilahan sampah atau barang, ini akan memudah dilakukannya 3R. Kenapa sih ini akan memudahkan? Karena waktu pemilahan sampah itu membutuhkan waktu yang banyak. Jadi jika sudah dipilah oleh masyarakat itu sangat memakan atau memotong waktu yang untuk diolah. Selanjutnya adapun kerugian. Yang pertama, kurang peduli dan sadarnya masyarakat terhadap sampah. Karena sampah ini selalu disepelekan ya teman-teman semua. Kenapa kayak gitu? Sekarang gini, kalau kita membuang sampah plastik, hanya 1 yang kita buang, itu tuh tidak mengurangi apapun. Tetapi kalau kita semua taat, itu dapat mengurangi semua masalah sampah yang ada di DKI Jakarta. Yang terakhir, tempat untuk melakukan pemilahan. Ini sebenarnya kerugian. Kenapa kerugian saya bilang ataupun kelemahan? Karena di Jakarta sendiri itu sudah tidak ada lagi tempat untuk melakukan pemilahan sampah ini. Karena udah apa? Udah dipenuhkan oleh penduduk. Selanjutnya gedung-gedung. Selanjutnya. Nah, di sini ada jumlah bank sampah unit DKI Jakarta tahun 2020 dari Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, Pusat, Kepulauan Seribu. Jika daerah ini semua bisa menempati waktu tersisa 1 menit minimal di angka 400, ini akan sangat mengurangi dari jumlah sampah yang ada di DKI. Selanjutnya, kami juga melakukan wawancara persoalan sampah terhadap sudut pandang cleaning service. Selanjutnya, ini terhadap sudut pandang satpam. Selanjutnya, dan ini yang tadi saya sudah bilang, adanya tempat pemilahan sampah, tetapi hanya di tempat umum. Ini contohnya ada di mall sebelah.
Dan ini buktinya adanya sampah di mana-mana, seperti Monas, seperti ikon DKI Jakarta aja ada sampahnya gitu kan. Dan yang terakhir, masyarakat melakukan pelanggaran terhadap sampah ini sebenarnya tadi itu di pasal 3 itu ada dendanya gitu. Dendanya itu 500.000 dan ini tuh contoh dari masyarakat yang sudah melakukan denda tersebut. Tetapi perda ataupun yang dibuat oleh pemerintah ini tidaklah menyeluruh ataupun tegas gitu pemerintah terhadap hal ini. Waktu telah mencukupi. Terima kasih. Beri semangat kelompok portofolio kedua. Ya, silakan ambil posisi semula. Sekarang tiba saatnya dewan juri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok portofolio 2 ataupun meminta konfirmasi. Waktu 6 menit. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Untuk kelompok kedua, presentasi kebijakannya sudah sangat jelas ya mengenai bank sampah. Saya ingin bertanya yang pertama, setelah hasil penelitian mungkin kemarin, kenapa pada akhirnya kebijakan bank sampah lah yang dapat diterapkan untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut? Baik, coba. Jadi gini Pak, kalau bank sampah ini sudah diterapkan dan terbukti mengurangi dari sisi infografis tadi, mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, bank sampah ini juga sudah diterapkan di masyarakat, juga di sekolah-sekolah, hanya memang belum menyeluruh karena tingkat kesadaran masyarakat di wilayah atau di perkampungan itu juga tidak semuanya mau melakukan mengumpulkan sampah. Seperti di tempat tinggal saya contohnya, sebenarnya di setiap bulan itu ada penimbangan sampah plastik, botol, aqua dan sebagainya itu di pos RW. Hanya saja tidak banyak masyarakat yang melakukan itu. Nah, ini masih sudah difasilitasi, hanya saja belum optimal karena tingkat kesadaran. Kenapa bank sampah kebijakannya dari kelompok kami yang biasa? Sedangkan gini, pemikiran masyarakat pasti hal apapun pengennya jadi uang. Nah, bank sampah ini salah satu yang kita bilang sampah itu tuh udah jadi sampah aja ke belakang, kayak kirim ke bank. Sebenarnya itu enggak, tapi bank sampah ini bisa menjadikan uang. Yang tadi sudah saya bilang, per 1 kilo plastik itu menghasilkan 600 perak. Sekarang kalau kita bisa mengumpulkan banyak, itu apa nggak jadi pemasukan dalam keluarga ataupun individu sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya lebih fokus kepada yang menentang yang tadi Bapak sampaikan. Kalau di infografis itu lebih kepada di mall, di sekolah, dan di beberapa tempat umum. Nah, saya ingin mengkaji lebih detail mengapa terdapat penentang-penentang yang terdapat di pemukiman warga. Padahal itu dapat bermanfaat juga buat mereka untuk mengurangi banjir misalnya, seperti itu, Pak. Silakan, siap. Iya, kalau kita compare Pak, memang tingkat pendidikan, kemudian juga budaya itu sangat berpengaruh. Artinya, kalau kita berkaca dari negara tetangga, saya pernah belajar dari teman yang di sana itu, katanya semua bermula dari dipaksa, terpaksa, biasa. Nah, levelnya kalau tetangga negara sebelah itu sudah biasa, karena awalnya sudah dipaksa dan sudah terpaksa masyarakat laksanakan, kemudian biasa. Nah, pada taraf biasa itu sudah tidak menjadi beban. Nah, di Indonesia, di kita itu tadi pelaksanaan perda yang ada itu belum mampu memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan yang ada, dan konsistensi dari pemerintah sendiri terbukti misalnya tadi membuang sampah sembarangan didenda 500.000, dipasang di mana-mana, tapi di bawahnya itu aja banyak sampah. Nah, ini artinya konsistensi implementasi dari perundang-undangan yang ada, aturan yang ada belum maksimal. Baik, terima kasih. Masih lanjut, di Swedia sampah itu bisa diolah untuk menjadi tenaga listrik.
Nah, sehingga sampah-sampah yang sudah dipilah-pilah tersebut, yang sudah tadi menjadi bank sampah itu sangat bermanfaat, seperti bahkan mereka import dari negara lain untuk dapat dijadikan sebagai tenaga listrik. Nah, pertanyaan saya, kalau seandainya tadi dari hasil penelitian atau kebijakan pemerintah kita Pemda DKI misalnya, setelah ada bank sampah tersebut, muaranya kemana dan diapakan sampah tersebut, seperti itu? Oke, inti dari sampahnya ya Bapak ya. Berarti makanya yang tadi setelah 3R ada yang namanya ekonomi sirkular. Di mana ekonomi sirkular ini adalah memperpanjang umur sebuah barang sebelum untuk menjadi sampah. Dan benar tadi kata Bapak, kalau misalnya di Swedia itu sampahnya bisa menjadi sebuah tenaga listrik gitu kan. Dan di Indonesia juga seperti itu, ingin melakukan seperti itu dengan jalannya ekonomi sirkular. Nah, jadi nanti barang-barang yang telah dipisahkan itu akan diolah. Nggak mungkin kalau misalkan habis kita kumpulkan tidak apa-apain, tidak mungkin. Waktu tersisa 1 menit. Jadi akan diolah sebagai barang yang akan bermanfaat atau seperti ekonomi sirkular ya, itu akan memperpanjang umur barang tersebut. Yang saya tahu dari ekonomi sirkular yang pasti kita tahu nih ya, misalkan baju udah sobek, udah jadi lap aja atau dibuang aja. Nah, di ekonomi sirkular ini enggak. Jika kita memberikan bahan tersebut, itu akan diolah untuk menjadi sebuah baju kembali ataupun yang dapat dijual dan dipakai lagi. Terima kasih. Baik, silakan Bapak ada tambahannya. Kalau tidak ada, saya cukup. Cukup baik, terima kasih. Itu saja mungkin dari saya, sudah sangat jelas informasi yang disampaikan dan kebijakannya sangat bagus. Ya. Terima kasih, beri semangat sekali lagi kelompok portofolio kedua. Nah, sebelum meninggalkan arena showcase, silakan kelompok portofolio 2 menyampaikan dialog. Ini dia kelompok 2. Kelompok 2 dari si Pitung. Pitung. Ya, Nyok, kita buang sampah yang benar. Ayo, berani lawan. Ampun bang. Nyok, kita balik sekarang nyok. Kita balik sekarang nyok. Nyok, kita balik sekarang nyok. Dan kita udah balik. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan kelompok portofolio kedua. Nah, hadirin, itulah penampilan kelompok portofolio 2 dari kelas Pitung yang mengkaji, menjelaskan berbagai kebijakan untuk menangani masalah. Sekarang kita undang kelompok portofolio ketiga yang akan mengusulkan kebijakan yang didukung oleh kelas. Kita undang kelompok portofolio ketiga, maju ke panggung, bawa tepuk tangan yang meriah. Pitung. Ayo buang sampah yang benar. Berani lawan. Pitung. Ya, hadirin, inilah wajah-wajah dari anggota kelompok portofolio ketiga ya. Silakan memberi penghormatan kepada hadirin. Ping segrepik empik. Siapa itu di samping? Hei penonton. Dengar ini ada pantun. Rumah gedong, rumah Belanda. Pagarnya tinggi, kawat berduri. Kenalin nih, si Pitung dari Marunde. Datang di mari ingin kenduri. Pagarnya tinggi, kawat berduri. Berselang-seling si bunga mawar. Kalau benar si Pitung pengen kenduri, lewati dulu nih deretan pendekar. Berselang-seling si bunga mawar. Umumnya dekat pohon kecapi. Jangankan cuma pendekar, deretan bidadari kami lewati. Wah, rombongan si Pitung nekat banget. Kalau gitu boleh deh masuk di mari. Iya.
Ya, tepuk tangan. Silakan memberi penghormatan kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 portofolio 3 kelas Cipitung ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Rahman dari SMP Negeri 13 Jakarta. Saya Liziana Nabila dari Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Ratu Horilin, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Prancis Universitas Negeri Jakarta. Nama saya Ratna Mulyati dari SMPN 13 Jakarta. Saya Muslihin dari Prodi PAI FIS UNJ. Saya Ervi Firmansyah dari Program Studi Sastra Indonesia MTS UNJ. Ya, silakan anggotanya menempati posisi masing-masing. Nah, hadirin yang berbahagia, juru bicara kelompok portofolio 3 dari kelas Cipitung akan disampaikan oleh Lizia Nabila, mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Jakarta. Waktu 4 menit untuk Anda dari sekarang. Jadi kelompok portofolio 3 akan menjelaskan mengenai kebijakan alternatif berdasarkan yang sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya. Di sini kami mengusulkan pengkombinasian struktural dan kultural dalam pengelolaan sampah dengan prinsip ekonomi sirkular. Hal ini kita pilih karena jumlah sampah di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 7.700 ton per hari. Nah, semakin dekat juga batas waktu untuk capaian Jakstranas Kebijakan Strategi Nasional dalam Perpres 97 tahun 2019, yaitu pengurangan sampah 30% di tahun 2025. Lalu hal ini, prinsip ekonomi sirkular ini juga sangat selaras nih dengan berbagai peraturan atau kebijakan yang disampaikan nanti di landasan konstitusional. Lalu ini prinsip ini mencakup penyelesaian masalah sampah dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan kesehatan sebagai dampak lanjutannya. Dan juga ini mendukung dalam Sustainable Development Goals poin ke-12, yaitu produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Lalu ini dapat diterapkan pada segala usia, sektor, dan lapisan masyarakat. Lalu Indonesia juga akan menjadi negara pertama nih di Asia Tenggara yang menerapkan ekonomi sirkular. Ini juga akan menarik investor dari sektor privat dan sektor privat terutamanya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ada grafisnya, ada infografisnya. DKI Jakarta menyumbang 2,5 juta ton sampah per tahunnya dan didominasi oleh sampah plastik. Yang kita tahu sampah plastik ini bukan cuma masalah bagi Indonesia, tapi untuk dunia gitu. Selanjutnya, di sini ada grafis yang menjelaskan mengenai perbedaan yang sekarang linear ekonomi kita buang gitu ya, produksi pakai buang dengan ekonomi sirkular yang kita usulkan. Di mana barang mentah diproduksi digunakan jadi sampah. Namun sampah ini kita lakukan berbagai upaya. Di sini tulisannya recycling. Recycling ini termasuk reproduction, redistribution, lalu kita perpanjang masanya. Termasuk juga kita reuse untuk menggunakan produk-produk yang kira-kira sangat boros terhadap sumber daya. Lalu kita redesign, kita buat inovasi baru gitu, produk-produk yang berkelanjutan. Selanjutnya, ini juga didukung nih oleh Deputi Bidang Ekonomi ya, PPN dan Bappenas. Beliau mengatakan bahwa inovasi ekonomi sirkular ini dapat mendukung proses produksi yang efisien dengan mengubah sampah menjadi sumber daya, sehingga lingkungan dan juga ekonomi bisa berjalan dengan selaras atau bersamaan. Next. Nah, di sini landasan konstitusionalnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, lalu Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 3 Tahun 2012 yang sudah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun nomor 4 Tahun 2019, maaf. Nah, lalu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 lalu mendukung dalam pencapaian UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik. Nah, lalu kalau kita lihat di sini semua peraturan atau kebijakan yang kita usulkan ini tidak bertentangan ya dengan waktu HAM, tersisa 1 menit. Dengan HAM ya, tidak melanggar HAM, lalu juga adil dan jujur, tidak membatasi hak seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya, lalu ini tidak mencabut kehidupan, kebebasan atau harta milik seseorang, lalu dia tidak bertentangan ya, ini sangat rasional dan tidak bersifat diskriminatif. Next. Adapun sumber untuk ini kami dapatkan yang pertama dari wawancara yang kita lakukan dengan housekeeping salah satu hotel di Jakarta, di hotel ini. Lalu
kita ada wawancara mengenai manajemen sampah industri dengan salah satu pegawai PPSU di Kelurahan Kelapa Gading. Kita juga melengkapinya dengan riset dari berbagai jurnal dan juga website resmi dari yang berkaitan dengan ekonomi sirkular, yaitu Indonesia Circular Economy Forum. Mungkin demikian. Terima kasih. Ya, beri semangat kelompok pertama ketiga. Silakan kembali ke tempat semula anggotanya. Ya, tiba saatnya kita akan dialog dengan Dewan Juri. Silakan Dewan Juri untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun minta konfirmasi. Waktu Anda 6 menit. Silakan. Baik, konfirmasi yang pertama, ada tidak kelemahan dari kebijakan yang diambil ini? Baik untuk pemerintah ataupun untuk masyarakat yang menyumbangkan sampah itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, pertama permasalahan berkaitan dengan kurangnya dukungan dari masyarakat, misalnya dari tingkat rumah tangga terlebih dahulu ya. Jadi ada di RT di perumahan saya itu sudah berjalan ya, sampah dikumpulkan ya, sebagian ada yang digunakan kembali untuk peralatan rumah tangga, mendukung peralatan rumah tangga seperti pot bunga, kemudian vas bunga ya, kemudian tempat pensil, tempat tisu dan seterusnya. Kemudian ada juga sampah-sampah seperti sampah plastik, sampah karton ya, sampah kardus itu dikumpulkan terutama oleh ibu-ibu RT tersebut ya, dikumpulkan lalu setiap seminggu atau 2 minggu tergantung volume sampah dipanggillah abang-abang yang penjual barang-barang bekas itu datang, ditimbang barang-barang tersebut, lalu setelah cukup ditimbang kemudian diuangkan, dana tersebut menjadi kas RT. Kas RT itu untuk digunakan misalnya acara 17 Agustusan ya, kemudian juga digunakan untuk hari-hari besar seperti kurban dan pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu, juga untuk mendukung penyelenggaraan posyandu. Nah, itu sebenarnya positif dan dirasakan oleh masyarakat di RT itu juga ya, karena salah satunya digunakan juga di akhir tahun itu untuk jalan-jalan berwisata uang tersebut ya. Jadi anak-anak kemudian ayah ibunya itu juga ikut berwisata, tinggal menambah sedikit dari uang yang dikumpulkan tersebut. Tapi tetap ada saja yang menentang kegiatan tersebut. Misalnya ya, di salah satu di RT kami itu dia argumentasinya logis juga. Karena begini, kalau di RT kita ya, barang-barang yang tadinya diambil oleh pemulung ya, seperti botol, karton, kemudian barang-barang bekas yang lain yang berharga itu dikumpulkan oleh pemulung di pagi hari dan di sore hari, maka akan mengurangi peluang mendapatkan income bagi para pemulung tersebut. Jadi itu mengakibatkan dari keluarga yang menentang ini merasa kita harus berbagi ekonomi juga dong. Untuk jalan-jalan saya siap untuk menyumbang lebih besar, tapi jangan kurangi rezekinya para pemulung yang setiap hari pagi dan sore itu berkeliling untuk mengais rezeki dari sampah rumah tangga kita, agar kemudian mereka bisa membiayai kehidupannya gitu. Nah, ini jadi masalah tersendiri. Tapi kemudian dari rapat RT maka dibuatlah semacam kesepakatan sebagai titik tengahnya, sebagai solusi ya dari permasalahan tersebut. Uang yang dikumpulkan dari kegiatan pengumpulan barang-barang bekas tersebut, sebagian itu per bulan disisihkan sekian persennya itu untuk pemulung yang biasa berkeliling di perumahan kita itu ya. Jadi semacam inilah sedekah rutin dari RT.
Selain itu juga dibelikan dalam bentuk barang sembako ya, seperti telur, kemudian Indomie ya, kemudian sayur yang instan seperti itu, kemudian juga ada beras yang ukuran 2 kilo. Itu digantung di semacam tempat pengumuman itu, dan warga menggantungkan sedekah. Termasuk para pemulung itu rutin mereka bisa mengambil barang yang dibutuhkan tersebut. Termasuk juga kas dari RT ini, dari bendahara RT itu secara rutin waktu tersisa 1 menit sembako untuk kegiatan di tempat pengumuman dan pembagian sedekah sembako bagi para pemulung. Jadi ada timbal balik atau ada solusi dari permasalahan yang muncul dari warga, karena kita pandang apa yang disampaikan oleh warga ini merupakan hal yang logis, ada unsur kemanusiaannya juga. Jadi jangan sampai hal yang baik ya, pengurangan sampah, tapi di sisi lain mengurangi rezeki yang selama ini mereka dapatkan dari kegiatan rutin di lingkungan RT di perumahan kami, tempat mereka secara rutin mengambil sampah, karena rezekinya berkurang karena sampah sudah dikumpulkan oleh warga di RT, dipusatkan di depan rumah ketua RT yang dikelola oleh ibu-ibu RT. Itu pandangan kami terkait dengan bagaimana solusi dan masalah yang ada. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Ya, silakan sebelum kembali ke tempat semula, kelompok portofolio ketiga menyampaikan yel-yelnya. Yel-yelnya. Jangan buang dulu sampah. Prinsip ekonomi sirkular, lakukan 5R. Reuse, recycle, recovery, pitung, pasti untung. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok portofolio ketiga dari kelas itu. Nah, demikianlah hadirin penampilan kelompok portofolio ketiga yang sudah memilih kebijakan untuk menangani masalah sampah di DKI Jakarta. Sekarang tiba saatnya kita akan menantikan kehadiran kelompok portofolio keempat ya, yang akan menjelaskan action plan ya, rencana kerja apa yang akan dilakukan berkenaan dengan kebijakan yang sudah dipilih. Kita sambut saja kelompok portofolio keempat kelas Pitung dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Pitung. Ayo kita buang sampah yang benar. Oh ya, berani lawan. Ikan teri, ikan sepat. Yuk, berangkat. Ya, hadirin, inilah wajah-wajah dari anggota kelompok portofolio keempat. Silakan memberikan penghormatan kepada hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan memperkenalkan dirinya masing-masing. Sore-sore hujan lebat. Nuduh dulu di warkop Mang Jaja. Kami dari kelompok 4 mau bawain rencana kerja. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Derajat Agung Nugroho, mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2018 bersama dengan saya Yusuf Baskoro Aji, guru bahasa Indonesia di SMPN 102 Jakarta. Perkenalkan, saya Ratnaningsi dari SMP 102 Jakarta. Izin memperkenalkan, nama saya Laila Nur Aziza dari SMP Negeri 102 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Amata Prayuti dari Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Novel Marif dari Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Ya, silakan anggotanya menempatkan dirinya pada posisi masing-masing.
Hadirin, juru bicara yang bertugas untuk mempresentasikan kelompok portofolio keempat di kelas Cipitung adalah Saudara Naufal Ma'arif, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Silakan, waktu 4 menit dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa prinsip ekonomi sirkular merupakan prinsip yang sangat luar biasa dan nantinya akan memberikan dampak yang cukup baik bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah. Oleh karena itu kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang akan kami ambil untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Baik, yang pertama kami akan mengidentifikasi terlebih dahulu siapa saja orang-orang yang dapat membantu dan juga kelompok-kelompok mana yang dapat membantu untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Oleh karena itu yang pertama, kita bisa mengambil public figure atau influencer. Nah, ini ada contoh-contohnya. Sebenarnya orang-orang ini sudah melakukan seperti Pak Didin Hasanuddin, Bu Wildayanti, Pak Anoto Isworo. Mereka sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi kegiatan-kegiatan tersebut hanya dalam skala kelompok mereka saja, tidak dalam skala yang general atau luas. Lalu ada juga kelompok-kelompok lain seperti Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, dan juga ada komunitas angkringan Bentara Rakyat. Oke. Nah, lalu bagaimana kita mendapatkan dukungan? Sebenarnya caranya sama, bagaimana mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun bagaimana mendapatkan dukungan dari masyarakat ataupun kelompok-kelompok tersebut. Yang pertama, kita harus identifikasi tersebut, tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, kita harus membuat proposal. Proposal ini sangat penting karena menyangkut tujuan dan kebermanfaatan tentang apa-apa yang akan kita lakukan ke depan. Lalu setelah itu kita harus mengirim surat. Sekarang kita sudah memiliki email sehingga kita bisa menggunakan surat elektronik tersebut atau bisa juga melalui sosial media. Di DKI sudah dilakukan, di Jawa Barat juga yang saya tahu sudah dilakukan. Lalu juga kita bisa bertemu langsung dan melakukan negosiasi serta membuat kesepakatan dan MOU, dan ini yang sangat penting. Ketika kita melakukan negosiasi, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah apa feedbacknya bagi kita dan apa feedbacknya bagi kelompok atau organisasi pemerintahan tersebut, sehingga dua-duanya win-win solution atau saling menguntungkan. Dan yang terakhir ini adalah collaborate, bekerja sama tadi dengan prinsip ekonomi sirkular dan juga pengolahan daur ulang sampah. Jadi kita tidak hanya mengajak kelompok masyarakat, mengajak pemerintah, tetapi kita juga harus menggait perusahaan-perusahaan penyumbang sampah terbesar seperti yang Bapak Ibu minum saat ini, itu merupakan penyumbang sampah terbesar di DKI Jakarta. Oke, Oke, dan ini yang akan kita lakukan. Ini saya ambil model dari Indrayanti tahun 2016. Ini model bank sampah, ini konvensional ya. Sekarang yang keren itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi di saat pengumpulan ini warga didata melalui aplikasi, jadi masuknya ke artificial intelligence atau bank data, dan warga bisa dengan mudah mengumpulkan sampah tersebut. Oke, dilanjut. Oke, ini tadi sudah saya sebutkan rencana-rencana yang akan kami kerjakan. Ini untuk yang pro dan untuk yang kontra. Waktu tersisa 1 menit. Oke, dan yang terpenting adalah jangan lupa kita mempromosikan kegiatan kita dan juga mempublikasikan kegiatan kita baik melalui konferensi, sosial media, dan juga media-media lain seperti televisi. Oke, lanjut. Dan ini kelompok atau orang-orang yang berpengaruh bisa kita lihat. Dan ini yang sedang tren, jadi kita bisa melakukan sosialisasi tidak harus bertemu langsung, tapi bisa melalui video conference atau ya Zoom dan yang lain. Oke, lanjut. Dan ini ada berita-berita yang kita dapatkan, ada dukungan dan juga penolakan. Untuk penolakan ini cukup unik karena yang tadi telah dijelaskan kelompok 1 dan 2 bahwa Jakarta tempat yang sempit, sehingga kita juga harus mempertimbangkan tempat-tempat mana yang akan kita gunakan sebagai tempat pengolahan atau penampungan sampah tersebut. Lanjut. Oke. Dan ini sumber-sumber yang kita dapatkan dari Instagram, koran, artikel koran, dari berita, dan juga jurnal-jurnal yang telah kita kaji. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bersama kelompok portofolio keempat kelas Cipitung. Silakan anggotanya kembali ke tempat semula. Sekarang tibanya untuk dewan juri ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun meminta konfirmasi dari kelompok portofolio keempat. Waktu 6 menit. Silakan. Baik, terima kasih Prof.
Untuk kelompok yang keempat ini saya masih penasaran ya, karena di kelompok sebelumnya salah satu permasalahan bank sampah itu adalah di masyarakat. Nah, kira-kira action plan atau rencana kerjanya itu seperti apa yang akan diimplementasikan sehingga semua masyarakat sampai dengan ke tingkat individu mereka memiliki kesadaran terhadap pembuangan sampah. Silakan. Izin menjawab ya, Pak. Jadi kalau misalkan untuk masyarakat itu kan mereka tentunya kalau misalnya ada penolakan itu berarti memang bisa jadi masyarakat itu belum tahu urgensinya pengelolaan sampah itu seperti apa. Nah, jadi untuk supaya mereka tahu, yang pertama kita harus lakukan dulu sosialisasi dari yang misal seperti tadi webinar-webinar yang online, atau bahkan kita masuk ke ranah satuan terkecil, yaitu misalkan ruang lingkup RT, terus nanti dibuat penyuluhan-penyuluhannya gitu. Nah, dari situ bisa juga nanti setelah grassroots gitu ya, ke bawah, ke masyarakat, bisa juga pemerintah itu menerapkan aturan-aturan seperti misalnya waktu itu diberlakukan harus ini ya, memakai tote bag seperti itu kan aturan yang sebenarnya banyak apa ya, kontroversinya gitu, karena nggak bisa menahan air, dan itu langsung diberlakukan dalam aturan yang awalnya banyak orang tidak menaati hal itu, jadi sekarang semua pakai tote bag gitu. Nah, dari situ bisa juga dari pemerintah membuat aturan-aturan itu. Oke, selanjutnya tadi kelompok ini sempat menyinggung tentang media promosi seperti itu ya. Nah, seberapa jauhkah dapat menjangkau orang-orang melalui media informasi atau media iklan tersebut tentang pentingnya kebijakan sampah ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebagaimana kita tahu, belakangan ini sedang pandemi seperti ini, banyak sekali orang bergantung atau berinteraksi langsung dengan gawainya pribadi. Jadi menurut kami gitu, peran aplikasi, maksudnya gini, peran promosi melalui media sosial itu sangat berdampak besar, apalagi seperti sekarang banyak sekali sarana-sarana yang dapat digunakan untuk mengakomodir hal tersebut gitu, bisa menggunakan Zoom atau Google Meet dan sebagainya untuk mengakomodir peserta yang sekian banyak jumlahnya tersebut dalam satu ruangan digital bersama-sama, digital maya seperti itu. Jadi saya rasa cukup efektif jika menggunakan media sosial atau digital untuk mempromosikan bank sampah tersebut. Mungkin ada yang mau nambah? Ya, mungkin saya izin nambahkan sedikit ya, karena kita juga tadi telah dijelaskan di masa pandemi. Dan yang kita lihat sekarang bahwa influencer itu atau tokoh-tokoh yang ada di Instagram, TikTok itu luar biasa pengaruhnya ya. Bahkan kalau kita lihat sehari viewersnya itu bisa lebih dari 100.000, bisa lebih dari 200.000, dan itu gak jauh dari masyarakat kita sendiri ternyata. Jadi bagaimana cara kita mendeliver atau membagikan informasi tersebut kepada masyarakat yang nantinya akan di dalam hatinya mereka tuh terketuk. Oh iya, ternyata kita harus seperti ini gitu. Kok kita nggak bisa mulai dari rumah ya? Gitu. Jadinya dari inspirasi-inspirasi tersebut yang dibungkus melalui sebuah model kekinian yang luar biasa sehingga semuanya menarik dan juga nantinya akan bisa menjadikan program ini berjalan dengan lancar. Selain itu, kita bisa tahu ya, nanti tahun 2045 Indonesia akan
mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Dan sekarang para penikmat waktu tersisa 1 menit itu mereka menggunakan media tersebut hanya untuk bermain gitu kan. Dan bagaimana kita bisa mengambil sisi edukasi dari sosial media tersebut, dari media tersebut untuk menyampaikan atau mendeliver apa yang akan kita sampaikan. Contohnya ini, sisi baik dari sampah. Seperti itu. Silakan, waktu masih setengah menit. Ada tambahan, silakan. Mungkin saya menambahkan sedikit, menyambung dari jawaban dari teman-teman kami. Menurut saya itu sangat berpengaruh ya kalau dari sosial media. Contohnya adalah di lingkungan rumah saya pribadi misalkan. Ibu-ibu Dasawisma sampai saat ini dia sudah melakukan yang namanya daur ulang minyak jelantah. Nah itu dimulai dari penyuluhan. Penyuluhannya bisa dilakukan melalui Zoom meeting atau Google Meet ya. Jadi menurut kami memang di masa pandemi seperti ini. Ya, waktu sudah cukup, beri semangat. Kelompok portfolio keempat. Ya, kelompok portfolio keempat silakan menyampaikan yel-yelnya sebelum Anda kembali ke tempat. 1, 2, 3. Sampah oh sampah, kamu jangan nyampah. Sampah oh sampah, semua jadi susah. Buang sembarangan, bikin orang berat. Jangan dituduh biar orang senang. Pilih-pilih sampah biar jadi Ya, silakan kembali ke tempat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah kelompok portfolio keempat dari kelas C7. Nah, demikianlah hadirin yang berbahagia, penampilan terakhir dari kelas Pitung yaitu kelompok portfolio keempat yang sudah menyajikan action plan-nya dan sudah ditanya dan dikonfirmasi oleh dewan juri. Dan akhirnya sambil menunggu bagaimana dewan juri mereka penilaian dari kelas si Pitung pun akan menampilkan atraksi seni berupa drama musikal dengan judul Sampah Membawa Berkah. Mari kita saksikan dan beri tepuk tangan yang meriah. Oh, sini, Wak. Siang hari bolong ada Bang Cecep dan Bang Jarwo yang sedang bercengkrama di Kampung Condet sambil beradu pantun. Mana Bang? Tengah bolong katanya, kalau kata kita mah tengah bentet ini dong. Iya ini Bang. Nyengat banget ini makan degan ya. Asik. Iya makan degan. Makan degan enak nih. Iya. Cuman sebelum makan degan nih kita kasih pantun dulu. Ya, dah bagus. Asik Bang, ayo Bang. Yang nonton dari kelompok Unjampang kita kasih pantun ya kan? Iya. Jampang. Si Rama-Rama di pohon kue nih. Terbang melayang ke tengah sawah. Udah lama kita di sini. Kangen sama anak mini di rumah. Aduh, gimana lo? Bisa pantun lo? Abang aja dah. Abang yang duluan. Ya kan tadi udah duluan tadi. Kalau tadi duluan lagi mindo saya. Ya. Beli kalung di pasar Kenari. Kalung permata buat Aisyah. Cakep. Beruntung kita diundang di mari. Iya, luar biasa. Terbuka, ilmu bertambah. Ayo Bang. Ini apa ya? Haus nih mau gue mau. Ntar dulu deh gue ambil minum dulu nih. Tong, bagaimana minum atu ya? Satu apa? Lu mau juga? Iya. Duh, nih, udah minum duluan lah. Iya. Habisin minumnya. Awas mabok. Nanti udah kagak mabok ya mah. Kalau dulu ya naik delman mabok, turun.
Nek, nggak mau minum lagi loh. Ya udah kalau nggak mau minum Datanglah 3 remaja wanita yang menghampiri Bapak Bang Cecep dan Bang Jarwo. Buang sampah jangan sembarangan, Bang. Ini kagak sembarangan, Neng. Kita buangnya ke bawah ya, bukan ke atas. Bener nih abang-abang. Nah, nggak boleh buang sampah sembarangan, Bang. Kagak boleh. Ini kagak sembarangan. Kalau sembarangan mau kita kemana baik kita lempar. Ini mah nih sampahnya kita lempar begini doang, Pan tuh. Iya kagak kemana-mana, kagak sembarangan. Tetep aja, Bang. Nggak boleh buang ke tempat sampah dong. Nggak boleh nih ganti abang kasih tau nih. Kalau sembarangan mau begini kita lempar baik dah. Udah lempar itu. Ini sembarangan. Bang Cecep dan Bang Jarwo terus membantah dan tak terima untuk ditegur oleh remaja tersebut. Datanglah seorang ibu dan bapak untuk memberitahukan lebih lanjut tentang pada bocah nih ya? sampah. Ada udah Bu, Bang. Coba. Kan tadi kita pegang gini kan. Pegang sampah. Bukan sampah, bekas botol. Oh, bekas botol, kirain sampah. Sampah, kalau bekas sampah ada tulisannya sampah. Oh, jangan buang sampah sembarangan gitu ya? Mantan boleh. Oh, ini kita buang mantan pada tempatnya. Waduh. Itu kan yang sembarangan. Ya, Bang. Ente lakukan itu salah, Bang. Salah gimana? Ini di tempat kita ini banyak tempat pembuangan sampah, Bang. Harus Harusnya dibuang. sampah itu di tempatnya, Bang. Maksudnya biar apa ya? Biar bersih lingkungan kita. Kita juga jadi sehat, Bang. Kalau Jadi- kita selalu membuang sampah di tempatnya, Bang. Nah, begitu. Kalau ruangan di lingkungan kita, tempat-tempat di lingkungan kita bersih, sehat, kan enak itu. Penonton, kalau lingkungan di kampung kita bersih, sehat, tentu itu akan membuat kita jadi untung, begitu kan? Betul. Begitu, jadi harus membuang sampah pada tempatnya biar kita sehat, lingkungan kampung kita jadi bersih. Begitu Bang Cecep dan Bang Jarwo. Iya be. Nah, penonton, ini ada bak sampah mau lewat nih. Petugas kebersihan tersebut memberitahukan tentang bank sampah. Makanya Bang, buang sampah yang bener. Siap deh ya siap deh. Gini nih Bang ya. Gini, Bang. Kita nih Bang sehari ngumpulin ya. 1 kilo dapat 1.000. 1 kilo 1.000. 1 kilo. Kalau setruk gimana tuh? Itu Bang, gimana itu Bang? Nah terus uangnya buat apa? Nah uangnya kita balikin lagi ke kita lagi Bang. Oh. Untung buat kita juga. Ke warga balikinnya. Betul Bang. Mantap. Pokoknya sampahnya kita kumpulin, nanti harganya kita atur Bang. Oke siap kalau gitu. 1.000. Iya. Harus 2.000. Nah, Itu boleh kagak kalau buat modal? Kalau buat modal kawin lagi boleh Nggak kagak? bisa, sampai 3 juga nggak apa. Oh gitu ya. Itu kalau uangnya di begitu buat kita berjanji bisa. Bisa. Biar jangan jual kebun kita berjanji. Iya, ntar Iya. Iya. Ya deh, udah. Jangan deh. Jangan buang sampah sembarangan, kagak boleh, Wo. Ya deh, gue sekarang sadar. Ya. Ya deh, ayah sekarang sadar, buang sampah pada tempatnya. Iya. Sampah itu berkah. Bentukmu mungkin tak disuka. Tak sedikit membuang muka. Entah apa fungsimu. Tak sedikit memandangmu jijik. Racun, beban, bencana. Kata mereka yang merendahkanmu. Mungkin mereka belum tahu. Hasil sampah diolah dengan bijak dapat menerbang keberkahan yang semerbak. Sampah. Andaikan mereka tahu mengolahmu secara khusus, pasti kau tak akan lagi menjadi musibah. Awalmu musuh,
tapi sekarang tidak lagi. Hadirmu kini telah menjadi berkah. Jakarta, 30 Oktober 2021. Terima kasih. Ayo buang sampah yang benar, kita kumpulin.